Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, siapkan terlebih dahulu alat tulis dan persiapan untuk belajar. Oke, sudah siap untuk belajar? Mantap, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang. Silakan ketua kelasnya, Andrea, pimpin doanya nak. Amin. Oke, kita absen dulu ya. Aisyah Putri Tamami hadir. Anissa Sabila hadir. Andrea hadir. Lesi Andraini hadir. Doni Pratama hadir. Nadia Putri hadir. Bagus, hadir semua ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita baru memasuki subtema 1 pembelajaran ke-1, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Silakan dibuka terlebih dahulu buku tematik kalian. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri makhluk hidup. Dan yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup secara tepat. Nah, makhluk hidup. Tahukah kalian apa itu makhluk hidup? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makhluk hidup adalah organisme yang dapat berkembang biak dan dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Mari mengamati keadaan yang ada di rumahmu, perhatikan dan lihatlah apa saja yang ada di sana. Nah, di sana kalian dapat melihat kegiatan makhluk hidup. Mungkin di sekitar kalian ada ayam, bunga, pohon, dan juga kelinci. Semua itu adalah makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Hewan membutuhkan makan, manusia membutuhkan makan. Makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman untuk mempertahankan hidupnya. Makhluk hidup yang tidak makan berhari-hari dapat mati. Hewan peliharaan yang tidak diberikan makanan dapat menjadi lemah, bahkan akhirnya dapat mati. Manusia dan tumbuhan juga membutuhkan makanan. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Tumbuhan dapat menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Tumbuhan menyerapnya dengan menggunakan akarnya. Manusia membutuhkan makanan dan minuman setiap hari. Manusia akan merasa lapar jika terlambat makan. Jadi, makhluk hidup membutuhkan makanan agar tetap hidup. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu makhluk hidup berkembang biak. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Berkembang biak berarti menghasilkan keturunan. Hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Kucing, sapi, kambing, gajah berkembang biak dengan beranak. Sebaliknya, ayam, burung, dan katak berkembang biak dengan bertelur. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan secara alami dan buatan. Perkembangbiakan secara alami misalnya melalui tunas. Contohnya pada tumbuhan pisang.
Selain itu, perkembangbiakan secara alami dapat dilakukan melalui biji. Contohnya mangga, rambutan, dan juga jeruk. Perkembangbiakan secara buatan dapat dilakukan dengan cangkok atau stek. Selanjutnya yang ketiga yaitu makhluk hidup tumbuh. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Biji kacang hijau yang dapat tumbuh menjadi kecamba. Kecamba memiliki akar dan daun. Manusia juga tumbuh, yaitu dari bayi hingga menjadi dewasa. Ciri-ciri pertumbuhan manusia adalah bertambahnya tinggi dan berat badan. Begitu pula dengan tumbuhan dan hewan. Hewan tumbuh semakin tinggi dan besar. Lama-kelamaan hewan menyerupai induknya. Tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Semakin lama batangnya membesar, daunnya rimbun, dan akarnya kuat. Selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup yang keempat. Makhluk hidup bernapas. Makhluk hidup memerlukan udara untuk bernapas. Saat bernapas, manusia menghirup oksigen. Oksigen terkandung dalam udara. Manusia akan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Manusia dapat bertahan hidup meskipun tidak makan sehari. Akan tetapi manusia tidak dapat hidup tanpa bernafas. Tidak hanya manusia, hewan dan tumbuhan juga bernapas. Semua makhluk hidup mempunyai alat untuk bernapas. Tumbuhan bernapas melalui pori-pori di permukaan daun. Pori-pori ini disebut mulut daun atau stomata. Hewan dapat bernapas dengan paru-paru dan insang. Sebagian besar hewan laut bernapas dengan insang. Namun ada juga hewan laut yang bernapas dengan paru-paru, misalnya paus dan lumba-lumba. Ada juga hewan yang bernapas dengan kulit, misalnya cacing tanah dan katak. Selain dengan paru-paru, katak dewasa bernapas dengan kulit, kecebong bernapas dengan insang. Selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup yang kelima, yaitu makhluk hidup bergerak. Burung bergerak dengan sayapnya untuk terbang. Ikan bergerak dengan siripnya untuk berenang. Harimau, kucing, kambing, kuda, dan sapi bergerak menggunakan kakinya. Manusia bergerak, berjalan, berlari menggunakan kakinya. Tumbuhan termasuk makhluk hidup. Tumbuhan sesungguhnya juga bergerak. Tumbuhan bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Namun tumbuhan tidak berpindah tepat. Selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup yang keenam, yaitu makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Tumbuhan putri malu akan menutup daunnya jika terkena sentuhan. Beberapa hewan juga peka terhadap rangsangan. Contohnya bekicot akan memasukkan kepalanya jika terkena sentuhan. Manusia juga peka terhadap rangsangan. Manusia memiliki bagian-bagian tubuh yang peka terhadap rangsang. Misalnya, mata peka terhadap rangsang cahaya, telinga peka terhadap rangsang suara. Jadi, makhluk hidup membutuhkan udara untuk bernapas. Makhluk hidup juga membutuhkan air dan makanan. Tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan subur jika kekurangan air. Bahkan tumbuhan itu dapat mati jika kekurangan air. Manusia juga jika kekurangan air dapat merasa lemas. Bayi yang terkena diare akan kekurangan cairan dalam tubuhnya. Jika berlangsung terus-menerus dapat membuat bayi itu meninggal. Begitu juga dengan hewan. Jika kekurangan air, tubuh hewan akan menjadi lemah. Hal ini juga dapat mengakibatkan kematian. Makhluk hidup tidak dapat hidup tanpa adanya udara. Manusia membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal. Rumah melindungi dari cuaca dingin dan panas. Tumbuhan membutuhkan tempat yang cocok agar tumbuh subur. Hewan pun membutuhkan tempat hidup yang cocok. Misalnya ikan yang hidup di air, hewan-hewan liar seperti singa dan harimau membutuhkan hutan sebagai tempat hidup.
Setelah penjelasan tadi, sekarang Ibu akan memanggil kalian satu persatu untuk menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang sudah Ibu jelaskan tadi. Siap ya? Oke, yang pertama silakan Anisha Sabila. Oke, benar. Tepuk tangan untuk Anissa. Sekarang Ibu akan menyuruh Andrean. Silakan Andrean. Oke, benar Andrean. Beri tepuk tangan untuk Andrean. Sekarang Ibu akan memanggil Doni Pratama. Silakan untuk menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Oke, benar, beri tepuk tangan untuk Doni. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Adapun ciri-ciri makhluk hidup yaitu yang pertama memerlukan makan, yang kedua dapat bergerak, yang ketiga dapat bernapas, yang keempat mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar, yang kelima dapat berkembang biak, dan yang terakhir peka terhadap rangsangan. Oke anak-anak, untuk tugas kalian di rumah yaitu mengukur pertumbuhan tinggi badan kalian dari kalian kelas 1 hingga kelas 3 sekarang ini. Dan juga menghitung berat badan kalian dari kalian kelas 1 SD sampai sekarang kalian sudah kelas 3. Nah anak-anak, bagaimana, paham tidak dengan apa yang Ibu ajarkan? Sekarang waktunya kalian belajar di buku latihan mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan tadi. Siap? Harus siap ya, karena anak pintar akan selalu belajar. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita bernyanyi bersama-sama lagu Cicak-Cicak di Dinding. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Hore! Bagus! Oke anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya, Nak. Alhamdulillah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.